ladies, selamat datang kembali ke Ladimi Book Club bersama dengan saya Vina Oy. Hari ini hari terakhir, kita akan membahas buku Kenalkan Yesus pada Mereka. Selamat ladies yang sudah selesai berhasil membaca buku ini. Ada 11 bab kalau nggak salah. Dan kalau Anda sudah selesai menyelesaikan buku ini, selamat. Anda sudah bisa mengatakan Anda baca at least satu buku, paling tidak satu buku di tahun 2024. Jadi selamat untuk Anda yang selesai menyelesaikan buku ini. Dan untuk hari ini kita akan membahas bab 10 dan 11 akan digabung ya. Jadi bab 10, 11 dan kesimpulannya. Setelah itu Ladimi akan libur, Anda bisa menikmati liburan Natal, acara Natal, kebaktian Natal bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga dan gereja. So, sebelum saya mulai, saya akan berdoa dan kami akan membahas bab 10 dan 11. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan di Ladimi Book Club ini. Terima kasih bahwa Engkau selalu berserta dengan kami, Tuhan. Selagi kami sedang membaca setiap bab di buku ini, kami diperlihatkan Tuhan betapa indah kabar baik, betapa indah Injil, betapa indah karya Kristus di atas kayu salib. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau menggunakan buku ini, Kau memakai buku ini untuk membuka mata kami, untuk agar kami bisa melihat keindahan-Mu yang jauh lebih baik Tuhan. Bahwa Yesus sungguh lebih baik dari apapun yang kami inginkan, yang apa yang kami kejar di dalam kehidupan ini, di bumi ini. Help us to see that better, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Jadi, saya akan berikan kesimpulannya untuk bab 10 dan 11 dan kesimpulan. Jadi dimulai dengan bab 10. Bab 10 berjudul Kelas di Ruang Kettle Pemanas. Intinya dari buku ini, dari bab ini, Pak Jack menjelaskan bahwa uh, pentingnya doa, pentingnya peran doa ketika kita ingin mengajarkan kabar baik, ketika kita ingin memperlihatkan Yesus, memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Intinya kita tidak bisa melakukan hal yang penting ini, yang begitu besar tanggung jawabnya, begitu besar perannya, tanpa kita mengandalkan Roh Kudus, tanpa kita mengandalkan Tuhan, yaitu melalui berdoa. Dan saya senang sekali di sini Pak Jack mengakui bahwa dia sendiri bermasalah dengan doa. Dia sendiri nggak suka berdoa. Dia sendiri mengalami ya kemalasan untuk berdoa. Malah mungkin dia berpikir bahwa nggak ada poinnya. Dia susah untuk melihat poinnya untuk berdoa. Dia lebih memilih untuk mengajar tentang firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Tetapi untuk berdoa, dia merasa tidak terlalu, ya nggak terlalu kena aja untuk berdoa. Dan dia dengan jujur, dia menjelaskan mengapa kita tidak suka berdoa di halaman 244. Um, dan saya sangat menghargai bahwa dia bisa mengakui ini, dan ini memang sesuatu yang juga saya bergumul dengan berdoa, dan saya menghargai bahwa dia bisa transparan di area ini supaya saya juga bisa dibantu. Saya juga merasa saya terlihat bahwa saya juga mengalami struggle dengan ini, dan ini akan sangat-sangat membangun saya dan sudah membangun saya ketika saya membaca bab ini. So I pray juga ini akan membangun saudara ketika Anda membaca bab 10. Jadi di sini Pak Jack menjelaskan merasa bersalah tentang doa. Kenapa kita merasa bersalah dan tetap memilih untuk, aduh ya udah nggak usah berdoa dulu deh karena saya merasa nggak layak, atau saya merasa saya melakukan hal yang tidak baik dan rasanya Tuhan tidak ingin bertemu dengan saya. Kayaknya saya belum, ya itu merasa tidak layak itulah untuk berdoa. Dan di sini saya senang sekali Pak Jack menjabarkan mengapa seharusnya doa itu tidak pernah terasa menghukum. Kenapa doa itu bukan sesuatu yang, aduh saya harus melakukan ini lagi, aduh ini saya masih kerjain lagi, dan kalau kalau kita tidak berdoa rasanya harus saya melakukan sesuatu yang salah dan rasanya seperti kita dihukum ya.
Walaupun Tuhan nggak menghukum kita sih, tapi kita menghukum diri kita sendiri. Itu kan kamu nggak berdoa. Seperti ada rasa penghakiman ketika kita tidak melakukan hal itu. Jadi yang pertama, kenapa doa itu sebenarnya tidak pernah terasa menghukum? Seharusnya doa itu tidak pernah terasa menghukum. Yang pertama, karena doa memberi kita akses hanya melalui Yesus. Anda sadar nggak ketika kita berdoa, kita memiliki akses kepada Allah Bapa. Dan doa memberi kita akses hanya melalui Yesus. Jadi tanpa Yesus mati di atas kayu salib, tanpa dia bangkit dari kematian, kita tidak punya akses kepada Allah Bapa. Dan doa itu adalah salah satu benefit, manfaat, atau hasil dari apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Makanya di Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, jadi ketika kita memikirkan bahwa, oh, kok saya merasa bersalah ya? Seharusnya kita tidak merasa bersalah atau terasa terhukum karena kita sudah diberikan akses. Ini adalah sesuatu yang Tuhan Yesus berikan ketika dia mati di atas kayu salib. Ini adalah hasil dari Injil kabar baik. Kita memiliki akses kepada Allah Bapa. Dan di sini dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian tanpa rasa bersalah. Tanpa merasa, aduh saya lupa lagi nih berdoa, aduh Tuhan maaf, maaf. Tanpa merasa seperti itu. Di sini kita di sini kita melihat dari penulis Ibrani mengatakan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sangat indah ya ladies ya. Jika kita melakukan hal ini, eh, kita yang dingin terhadap Allah tadinya, yang tadinya kita agak mengerikan untuk berdoa, tetapi kita masih bisa berdoa. Jika kita melakukan hal ini, maka itu adalah bukti bagaimana kita diampuni sepenuhnya. Kan takhta kasih karunia, menerima rahmat. Ini adalah bukti kita diampuni walaupun kita lupa berdoa ya. Bahkan untuk tidak berdoa kita diampuni. Jadi kalau kita mengerti konsep itu ladies, Allah merancang doa untuk mengingatkan kita betapa benarnya kita di dalam Kristus, bukan betapa gagalnya kita. Bukan betapa gagalnya kita lupa berdoa lagi. Tapi kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Itu hasil dari Injil, itu hasil dari karya Kristus di atas kayu salib. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, doa mencakup pertolongan roh. Jadi kita nggak mungkin berpikir bahwa kita bisa melakukan semua ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Ketika kita benar-benar mengerti bahwa saya nggak bisa menyampaikan kabar baik hanya dengan kekuatan saya sendiri. Saya nggak bisa melalui hari ini di pekerjaan, di kantor, tanpa bantuan Roh Kudus. Saya nggak bisa mengasihi kolega saya. Saya susah mengasihi keluarga saya hari ini. Saya butuh pertolongan Kristus. Nah, ketika kita mengerti bahwa saya ini nggak bisa loh ngapa-ngapain tanpa pertolongan Kristus, tanpa pertolongan Roh Kudus, pasti kita akan berdoa. Dan itulah postur yang seharusnya kita miliki adalah saya ini sangat-sangat membutuhkan pekerjaan Tuhan. Saya campur tangan Tuhan. Saya butuh sekali Tuhan untuk membimbing saya, untuk membantu saya untuk berbicara yang benar, untuk bisa melihat memiliki cara pandang yang benar untuk terhadap keluarga saya, terhadap kolega saya, terhadap bos saya. Saya butuh bantuan. Dan ketika kita mengerti bahwa saya ini nggak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, pasti kita akan berdoa. Jadi itu sebenarnya postur hati kita. Apakah kita merasa, oh saya bisa kok menjalani hari ini tanpa bantuan Tuhan. Oh saya bisa kok. Ketika kita memiliki postur yang seperti itu, pasti kita tidak akan berdoa. Tetapi kalau kita memiliki postur hati yang, oh saya nggak bisa tanpa pertolongan Tuhan, saya butuh Tuhan. Tuhan tolong bantu saya Tuhan untuk memberikan perkataan yang benar, untuk memiliki pikiran yang benar. Pasti kita akan dengan natural, dengan begitu saja
Kita berbicara kepada Tuhan dan kita minta pertolongan. That's it. Dan kita berdoa. Anda sudah berdoa. Terus yang ketiga adalah doa adalah pengalaman Bapa dan anak-anak. I think this is so beautiful. Tanpa adanya relasi antara Bapa dan anak, um, yeah, it's just a status, right? Tanpa ada relationship. Dan doa itu sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah Bapa, karena setiap anak pasti mendengar suara Bapa, pasti mengenali suara Bapanya, dan karena kita adalah anak-anak Tuhan, look at that, karena kita adalah anak Tuhan, berarti kita bisa berbicara kepada Tuhan, kita bisa mendengar suaranya. Dan yang lebih hebat lagi dari semua ini, ladies, walaupun kita tidak melakukan hal-hal yang seperti kita tidak berdoa, yang seharusnya kita lakukan, kita adalah anak Allah karena itu status kita. I think that's so beautiful. That is our status kita di dalam keluarga Tuhan adalah kita adalah anak Tuhan. Bergabung dengan Yesus berarti, saya di halaman 247 di bagian bawah, bergabung dengan Yesus berarti kita mempunyai Bapa yang sama. Allah sangat ingin mendengarkan doa kita, tidak peduli seberapa kekanak-kanakan kehidupan doa kita. Kita masuk ke dalam persekutuan Bapa Anak yang penuh kasih yang selalu dikenal Yesus. Penghukuman jatuh, terpelanting, dan digantikan oleh kegembiraan. Ini berarti bahwa jika Anda merasa tidak jujur, munafik, tak berperasaan, angkuh, keras kepala, sombong, malas, tidak layak, tidak peduli, atau salah satu dari hal-hal lain yang menghukum yang saya rasakan kalau saya memikirkan tentang kehidupan doa saya, pada saat itulah Anda perlu berdoa. Doa adalah benar-benar untuk orang-orang yang berkepala batu dan tolol. Doa adalah tempat semua orang yang kacau balau dan berdosa merasa lega dalam anugerah. So I think that's beautiful. Kalau Anda belum membaca bagian ini, go ahead and read it again. Silahkan membaca lagi. Dan supaya ini benar-benar masuk di dalam hati kita bahwa doa itu adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan dalam Kristus. Nggak mungkin kita tidak berdoa. Dan kalau kita merasa bersalah, just go back to Jesus. Larilah kembali kepada Kristus. Kembali kepada Allah Bapa. Karena Kristus sudah melakukannya, Kristus sudah membuka jalannya untuk kita melalui itu. Dan di sini Pak Jack juga memberikan beberapa tips untuk kita bisa mulai terapkan di dalam kelas sekolah minggu kita atau bersama dengan anak-anak. Ada beberapa tips yang untuk menjadikan proses berdoa tidak terlalu mengintimidasi, ya, jadi lebih gampang, lebih casual, lebih bisa dilakukan. Misalnya kalau doa sering lakukan di tempat kejadian itu. Jadi di saat perlu kita berdoa, kita mengambil waktu sejenak langsung kita berdoa. Jadi itu mengkomunikasikan bahwa dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada di hidup ini, ketika kita mengalami masalah, langsung kita mengambil waktu untuk berdoa. Jadi doa itu bisa kapan saja, di mana saja. Itu mengajarkan itu kepada anak-anak. Terus yang kedua, tips kedua adalah doa tanpa aturan. Jadi ini untuk melawan ide bahwa saya harus memiliki kata-kata yang benar, yang persis, yang akurat, yang diterima di masyarakat untuk bisa berdoa. Kan kita kadang-kadang berpikir bahwa harus ada bahasa yang tepat untuk berdoa. Nah, itu mengintimidasi, apalagi kalau anak itu belum pernah berdoa sama sekali. Jadi kita ingin menerapkan gagasan nomor 2, doa tanpa aturan. Jadi nggak ada aturannya, kamu mau ngomong bagaimana aja, terserah, senyamannya kamu bisa berdoa, katakanlah itu, ya, doakanlah itu. Dan ada beberapa poin-poin yang kita bisa melihat sebagai parameter, sebagai guide
Kalau kita nggak tahu mau mendoakan apa, ini adalah beberapa poin-poin yang kita bisa doakan. Menolong ketika ada masalah, pemeliharaan sehari-hari, membantu untuk menjadi lebih saleh, keselamatan bagi orang-orang yang bukan Kristen, pekerjaan dan misi gereja, dan para pemimpin dan orang-orang yang bertanggung jawab. Ini adalah 6 poin yang dapat membantu kalau kita bingung nggak tahu mau doain apa. Ini yang kita bisa doakan, beberapa poin-poin doa ya. Dan petunjuk 3, gagasan Anda akan doa. I think ini gagasan 3, petunjuk Anda akan doa. Kayaknya ini ada typo di sini. Oke. So I think this is very good. Please go ahead and read it. Silahkan dibaca langsung, ladies, supaya Anda juga bisa ini bisa diterapkan dan benar-benar masuk ke dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. So it's okay kalau Anda juga struggle untuk berdoa, it's okay, Anda tidak sendirian. Di sini Pajak memberikan penjelasan yang sangat-sangat membantu, sangat memberkati, dan beberapa tips yang kita bisa terapkan langsung. Dan ini sangat uh, low threshold, jadi sangat rendah, standarnya sangat rendah. Semua orang bisa melakukannya. Anda tidak harus menjadi lulusan sarjana teologi. Anda bisa langsung terapkan ya di dalam kelas sekolah minggu Anda. Jadi itu bab 10. Bab 11, papan ski yang tidak pernah terpakai. Intinya adalah di sini Pak Jack menjelaskan atau menceritakan di masa-masa dia jatuh dalam dosa, maksudnya dia mengatakan sesuatu yang tidak enak, dia frustrasi, terus dia keceplosan marah kepada beberapa volunteer yang ada di dalam camp anak remaja itu. Dan di situ Pak Jack em, merasa bahwa sekarang saya bersalah dan saya ingin mengajarkan kabar baik Injil, tetapi hati saya masih keras, hati saya masih merasa tidak enak karena dosa keluar ya. Kesalahan terjadi. Dan di sini Pak Jack menjelaskan bahwa you know what, kabar baik itu juga untuk saya. Kabar baik itu juga untuk para guru secara pribadi. Jadi Pak Jack menjelaskan bahwa dia sendiri dilayani oleh kabar baik Injil. Di masa dia melakukan kesalahan, di masa dia aduh salah, marah terhadap volunteer di camp, mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak pas, mengatakan sesuatu yang tidak membangun, ya, yang menyakiti. Di situ ternyata dia juga perlu dilayani oleh kabar baik Injil. Kesimpulannya adalah sebagai pengajar Injil, sebagai orang percaya, ketika kita ingin menyampaikan kabar baik, kita terlebih dahulu harus dilayani oleh kabar baik itu sendiri. Kita nggak mungkin ingin menyampaikannya kepada orang lain ketika kita sendiri tidak dijamah, ketika kita sendiri tidak dilayani. Jadi itu adalah poin dari bab 11. Ya, kita ingin memperkenalkan uh, kenalkan Yesus pada mereka. Tapi yang paling penting adalah kita terlebih dahulu harus kenal. Kita sendiri harus kenal siapakah Kristus itu. Dan apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib dan bagaimana itu akan menjamah kita, bagaimana itu seharusnya melayani kita terlebih dahulu dari semuanya. Ya, jadi ini adalah kabar baik untuk para guru. So I think this is a good reminder. Please go ahead, baca, selesaikan bab 11 buku ini dan ini akan sangat membantu Anda. Dan yang terakhir ada kesimpulan penatalayan yang sejati. Di sini Pak Jack menjelaskan atau mengambil contoh dari pengkhotbah namanya Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini adalah salah satu pengkhotbah yang paling hebat. Saya juga sangat admire, saya sangat fans berat dengan Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon ini sangat dikenal untuk selalu mengkhotbahkan Kristus. Selalu ada aspek Kristus di dalam khotbahnya. Dan dia selalu mengatakan ini, penata layan sejati adalah orang yang dapat memberitakan Kristus. Jika Kristus yang disalibkan itu merupakan kesukaan yang besar bagi jiwanya, merupakan intisari dari ajarannya, merupakan bagian terbaik dari pelayanannya, maka ia telah membuktikan panggilannya sebagai utusan Kristus. Oh, untuk hanya berbicara tentang Kristus saja. Jadi saya nggak harus khotbahin yang lain-lain. Saya hanya perlu berbicara tentang Kristus. Untuk diikat dan terikat kepada tema yang satu ini selamanya. Berbicara hanya tentang Yesus dan kasih yang menakjubkan dari anak Allah yang mulia. Yang sekalipun dia kaya, namun oleh karena kamu telah menjadi miskin. Inilah pokok bahasan yang merupakan benih bagi penabur maupun roti untuk orang yang makan. Ini adalah batu bara yang hidup untuk bibir pengkhotbah dan kunci induk untuk masuk ke hati pendengar. Ini adalah nada bagi para pengembara di bumi dan kidung untuk pemain harpa di surga. Tuhan, ajarkan hal itu kepada kami lebih dari lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Dan kami akan menceritakannya kepada orang lain. Hebat ya? Beritakan Kristus. Udah itu yang paling penting. Dan you know what ladies, di audience Charles Spurgeon pada saat itu, ada guru sekolah minggu muda dari Amerika di antara para pendengar Pak Spurgeon pada hari itu. Namanya Dwight L. Moody. Terus Dwight L. Moody ini hidupnya diubahkan. Dari mendengar khotbah Pak Spurgeon ya, dia hidupnya diubahkan. Terus dia mulai suatu gerakan baru. Dwight L. Moody. Anda pasti tahu namanya kalau Anda Google Dwight L. Moody. Dia ini salah satu figur yang juga sangat berperan di dalam kegerakan kekristenan. You never know, ladies. Begitulah kelanjutannya. Satu guru mengilhami guru lain, dan guru itu memberitahu satu siswa. Salah satu orang tua mendorong orang tua yang lain, dan orang itu memberitahu anak-anaknya. Para murid dan anak-anak tumbuh dan terus memberitahu orang-orang lain, dan setiap generasi orang percaya menemukan kembali keindahan Yesus. Ladies, you don't know. Ladies nggak akan tahu dampak yang Anda akan berikan. Kita tidak tahu siapa yang akan mendengarkan kabar baik ini dan siapa yang dia akan memberitakan, kepada siapa dia akan memberitakan kabar baik ini. We don't know dampak yang akan terjadi. Dan itu sangat-sangat indah ketika satu orang kepada orang yang lain memberitakan keindahan Kristus. That is a beautiful role. Itu adalah peran yang sungguh indah, ladies, yang Anda miliki. So, I hope Anda juga akan bergabung dalam proses ini. Bagaimana Anda, sebagaimana begitu banyak guru yang setia sebelum Anda mengenalkan Yesus pada mereka. Kalau ada seseorang yang mengenalkan Yesus kepada Anda, marilah mengambil bagian untuk juga memperkenalkan Yesus kepada orang lain, supaya dia juga bisa memperkenalkan Yesus kepada orang berikutnya. Itu adalah proses yang begitu indah. So ladies, itu adalah bab 10, 11, dan kesimpulan. Semoga Anda diberkati, semoga Anda juga dilayani, dan semoga Anda juga antusias, semangat untuk membagikan ini kepada orang lain, kepada murid-murid Anda di sekolah minggu, atau kepada guru sekolah minggu yang lain. Ini adalah sumber yang uh, narasumber yang sangat membantu. Please share this with your friends, share this with your ministry, di pelayanan Anda, di departemen sekolah minggu Anda. Coba ini usulkan menjadi sesuatu yang bisa dibaca sebagai grup, dibahas sebagai grup, dan ini pasti Anda akan diberkati. Saya sungguh percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bahwa kami bisa belajar tentang kabar baik Injil dan apa menjadi implikasi ketika kami membaca, kami mendengar
kabar baik Injil di dalam kehidupan kami, di dalam kelas sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan kami peran yang begitu besar, yang begitu indah, yang begitu penting untuk memberitakan Kristus kepada anak-anak, kepada orang lain. Biarkan itu menjadi dampak yang besar Tuhan, supaya mereka juga bisa memberitakan Kristus kepada yang lain. Dan ini menjadi proses di mana begitu banyak orang dapat mengenal Engkau. Begitu banyak orang dapat datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memakai kami Tuhan menjadi bagian dari gerakan yang begitu indah, yang begitu powerful. So I pray Lord, saya berdoa Tuhan dalam setiap pelayanan kami, biar kami terus memberitakan Kristus dan hanya Kristus. Biar setiap orang hanya melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akhir tahun ini dalam dalam tangan-Mu dan tahun 2025 kepada Engkau. Kami sangat antusias untuk melihat apa yang Kau akan lakukan, apa yang Kau akan kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Bless you ladies.